Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi konsep kesetimbangan hukum Newton 1 dan 3, dan ada konsep tekanan dan kesetimbangan pada fluida diam. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Muhammad Fauzan Zivandra, dengan NIM 41120010065, dan teman saya Restu Dwi Putra dengan NIM 41120010079. Konsep kesetimbangan hukum Newton 1 dan Newton 3. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam, sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Bunyi hukum Newton 1 yaitu saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Berikut ini rumus hukum Newton 1 atau dikenal pula disebut sebagai hukum kelembaman. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya dengan satuan kilogram meter per second kuadrat. Yang selanjutnya hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan F reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum Newton 3 yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan U dikali N. Yang dimana Fg adalah gaya gesek dengan satuan Newton, U sama dengan koefisien gesekan, dan N sama dengan gaya normal dengan satuan Newton. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua terdapat rumus gaya berat dengan rumus W sama dengan M dikali G, yang dimana W sama dengan gaya berat dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan G sama dengan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu rumus berat sejenis dengan rumus S sama dengan P dikali G, di mana S sama dengan berat jenis dengan satuan Newton per meter kubik, P sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G sama dengan berat benda dengan satuan Newton. Konsep tekanan dan kesetimbangan pada fluida diam. Dengan menggunakan hukum Newton, kita dapat menurunkan persamaan yang menghubungkan tekanan dan kedalaman fluida, yaitu rumusnya adalah P sama dengan PO dikali Rho dikali G dikali H, yang dimana PO itu adalah tekanan di permukaan. Dengan memahami bahwa tekanan pada kedalaman H disebabkan oleh tekanan udara luar dan juga oleh gaya berat cairan yang berada di atasnya. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan beberapa tangki berisi zat cair yang sama dalam keadaan diam.
zat cair mempunyai permukaan horizontal. Kedalaman zat cair adalah H1, H2, dan H3. Luas dasar semua tangki adalah sama, yaitu A. Apabila berat jenis cair adalah Y, maka berat zat cair di atas dasar masing-masing tangki adalah W1 sama dengan berat zat cair di atas dasar tangki sama dengan gamma dikali volume zat cair. Maka rumus persamaannya adalah gamma dikali V1 sama dengan gamma dikali A dikali H1. Lalu untuk tekanan yang bekerja pada masing-masing dasar tangki adalah rumusnya P1 sama dengan W1 dibagi A. Lalu P1 sama dengan gamma dikali H1. Maka persamaannya adalah gamma dikali A dikali H1 dibagi A. Dari bentuk persamaan tersebut, terlihat bahwa tekanan pada dasar tangki yang ditimbulkan oleh zat cair dalam keadaan diam tergantung pada kedalaman vertikal titik tersebut dari permukaan zat cair dan berat jenis zat cair. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Yang nomor 1 adalah seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostasisnya adalah, dan bahasanya diketahui H sama dengan 3 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan G adalah 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Maka persamaannya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho sama dengan P sama dengan 1000 dikali 10 kali 3. Maka hasilnya adalah 30.000 Pascal. Kita ubah menjadi kilopascal, yang dimana adalah P sama dengan 30 kilopascal. Lalu untuk nomor 2 yaitu sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut. W adalah berat buku, N adalah gaya tekan normal meja terhadap buku, N aksen sama dengan gaya tekan normal buku pada meja, dan Fg adalah gaya gravitasi bumi pada buku. Pertanyaannya adalah tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Penyelesaiannya yaitu pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan Fg dan N dengan N aksen, yang dimana adalah W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada suatu benda, tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum 1 Newton, yaitu dimana sigma F sama dengan 0. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.